Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Putri Elisa Simpat. Saya dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan saya akan menjelaskan materi kimia, yaitu materi larutan penyangga. Saya harap semua dapat menyimak video berikut ini. Teman-teman, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha untuk mengubah pH, seperti penambahan asam dan basa ataupun pengenceran. Dengan kata lain itu teman-teman, pH larutan penyangga itu tak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut itu ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun larutan tersebut itu dapat diencerkan. Nah, teman-teman, yang berikut ada jenis larutan penyangga. Teman-teman, jenis larutan penyangga itu ditentukan oleh komponen penyusunnya, yakni asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya atau yang disebut dengan garam. Nah, berikut jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Teman-teman, larutan penyangga yang bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO-. Basa konjugasi CH3COO ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya. Misalnya CH3COONA, CH3COOK, atau CH3COO2Mg dan HCO3K dan lainnya. Contoh asam lemah dan basa konjugasinya adalah yang pertama HCOOH, yang kedua HCOO, yang ketiga H2CO3, yang keempat HCO3, yang kelima H2PO4, dan yang keenam ada HPOP2, dan yang terakhir HF dan -F. Nah, yang kedua teman-teman ada larutan penyangga bersifat basa. Larutan penyangga yang bersifat ini apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Nah, asam konjugasi NH4+ ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya. Misalnya NH4Cl, NH4Br, NH4NO3, NH4L, dan lainnya. Nah, contoh basa lemah dan asam konjugasinya adalah C6H5NH2 menjadi C6H5NH3Cl. Nah, teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan peran dari larutan penyangga. Teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga memiliki peran yang sangat banyak, mulai dari dalam tubuh hingga dalam dunia industri sampai dengan farmasi. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa peran dari larutan penyangga yang harus diketahui. Yang pertama, sebagai penyangga pH darah agar tak mengalami keasaman atau kebasaan yang dapat menyebabkan penyakit atau kondisi tubuh yang tidak normal. Yang kedua, sebagai pengatur pH pada lambung agar enzim yang di dalamnya bisa bekerja dengan optimal untuk mencerna makanan. Yang ketiga, menjaga pH limbah industri agar saat dibuang itu tidak membahayakan bagi lingkungan dan ekosistem. Yang keempat, menjaga pH dari
menjaga pH dari obat-obatan agar sesuai dengan pH di bagian tubuh tertentu. Misalnya obat mata yang menggunakan penyangga agar pH-nya itu sesuai dengan kondisi mata manusia. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.